Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Amalia dari Prodi PAI. Ingin mengumpulkan tugas, mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Ari Nurdiansyah MPD dengan judul Pengaruh Pembelajaran Kontekstual Terhadap Pemahaman Ayat Juz Amma dan Kemampuan Menghafal Siswa Sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman ayat Juz Amma dan kemampuan menghafal siswa Sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen semu atau quasi-experimental research. Penelitian kuantitatif ini digunakan karena data yang diperoleh berupa angka-angka yang berasal dari hasil pengukuran pemahaman Juz Amma dan kemampuan menghafal siswa. Data tersebut selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap variabel yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kontekstual sebagai variabel bebas terhadap pemahaman ayat Juz Amma dan kemampuan menghafal siswa sebagai variabel terikat. Dalam pelaksanaannya, peneliti memberikan perlakuan berupa penerapan pembelajaran kontekstual pada kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kontrol menggunakan metode pembelajaran yang biasa diterapkan di sekolah. Pemilihan eksperimen semu ini dilakukan karena peneliti tidak memungkinkan untuk mengacak subjek penelitian secara penuh, mengingat pembagian kelas ini telah ditentukan oleh pihak sekolah. Melalui desain ini nantinya akan dibandingkan hasil pemahaman dan kemampuan menghafal siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan tersebut. Dengan demikian, peneliti ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan sistematis mengenai pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan pemahaman ayat Juz Amma serta kemampuan menghafal siswa Sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Penelitian ini dilatar belakangi dengan ditemukan bahwa proses pembelajaran tahfiz masih dominan menggunakan metode hafalan konvensional seperti pengulangan dan setor hafalan tanpa dikaitkan secara optimal dengan makna ayat dan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dalam strategi pembelajaran agar tujuan pendidikan tahfiz dapat tercapai secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini ingin dilakukan untuk mengkaji secara empiris pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman ayat Juz Amma dan kemampuan menghafal siswa Sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam mengembangkan pembelajaran Al-Quran serta menjadi rujukan praktis bagi guru dan lembaga pendidikan tahfiz dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh dalam pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman ayat Juz Amma siswa di Sekolah Tahfiz Ar-Rahman? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh dalam pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan menghafal siswa di Sekolah Tahfiz Ar-Rahman? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh dalam pembelajaran kontekstual pada ayat Juz Amma dalam kehidupan sosial siswa Sekolah Tahfiz Ar-Rahman? Dengan tujuan adanya pengaruh dalam pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman ayat Juz Amma siswa di Sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Dan yang kedua, terdapat pengaruh dalam pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan menghafal siswa di Sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Yang ketiga, terdapat pengaruh dalam pembelajaran kontekstual pada ayat Juz Amma dalam kehidupan sosial siswa di Sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas atau X-nya yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini akan diukur berdasarkan sejauh mana guru menerapkan prinsip dan komponen dalam
proses pembelajaran ayat juz amma di kelas. Indikator penggunaan pembelajaran kontekstualnya itu adalah yang pertama ada konstruktivisme, siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman belajar, inquiry atau menemukan. Siswa dilibatkan dalam proses penemuan makna ayat. Yang ketiga adalah bertanya, guru dan siswa aktif dalam bertanya dan diskusi tentang makna ayat. Kemudian, learning community atau masyarakat belajar, adanya kerjasama antara siswa dalam memahami ayat. Kemudian, modeling, guru memberikan contoh penerapan ayat dalam kehidupan. Refleksinya, siswa melakukan renungan atau refleksi atas makna ayat yang dipelajari. Kemudian, penilaian nyatanya adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan kemampuan nyata siswa dalam memahami dan menghafal. Proses pembelajaran ini berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa. Keterkaitan yang mengarah pada makna adalah jantung dari pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Ketika siswa dapat mengkaitkan isi dan sejarah dari Al-Quran, maka mereka dapat menemukan makna dan makna memberi mereka alasan yang kuat untuk belajar dan akan meninggalkan kesan yang mendalam. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan seseorang membuat proses belajar menjadi lebih hidup. Variabel terikat. Variabel terikatnya itu ada dua. Yang pertama, pemahaman ayat juz amma. Pemahaman ayat juz amma ini adalah kemampuan siswa dalam memahami arti, makna, dan kandungan ayat juz amma, baik secara bahasa, konteks, maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ayat tersebut diukur melalui kemampuan siswa menjelaskan arti dan makna ayat, memahami pesan moral, serta menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Variabel terikat yang kedua adalah kemampuan menghafal. Kemampuan menghafal adalah kemampuan siswa dalam mengingat, melafalkan, dan mempertahankan hafalan-hafalan dari ayat-ayat juz amma tersebut secara benar, lancar, dan sesuai dengan kaidah tajwid. Kemampuan menghafal ini diukur melalui tingkat ketepatannya, kelancaran, dan kestabilan hafalan siswa terhadap ayat juz amma. Selanjutnya adalah hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, hipotesisnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis umum. Hipotesis umum dalam penelitian ini bahwa pembelajaran kontekstual berpengaruh terhadap pemahaman ayat juz amma dan kemampuan menghafal siswa di sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Artinya apa? Penerapan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan isi ayat dengan konteks kehidupan nyata diduga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap makna ayat juz amma serta membantu mereka dalam proses menghafal Al-Quran secara lebih bermakna dan bertahan lama. Hipotesis nolnya tidak terdapat pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman ayat juz amma dan kemampuan menghafal siswa di sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Sedangkan H1-nya adalah terdapat pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman ayat juz amma dan kemampuan menghafal siswa di sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Yang kedua adalah hipotesis khusus. Hipotesis 1, pembelajaran kontekstual berpengaruh terhadap pemahaman ayat juz amma. Artinya, dalam proses belajar yang menggunakan pendekatan kontekstual ini, siswa tidak hanya menghafal teks ayat, tetapi juga memahami maknanya melalui pengalaman, diskusi, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap isi kandungan ayat juz amma dibandingkan siswa yang belajar dengan metode konvensional. Hipotesis yang kedua, pembelajaran kontekstual ini berpengaruh terhadap kemampuan menghafal siswa. Artinya, pendekatan kontekstual membuat pembelajaran lebih bermakna dan menarik, sehingga siswa merasa lebih terlibat secara emosional dan kognitif. Keterlibatan ini dapat memperkuat daya ingat dan motivasi siswa dalam menghafal ayat Al-Quran. Dengan demikian, penerapan pembelajaran kontekstual ini dapat meningkatkan kemampuan menghafal siswa baik dari segi kelancaran, ketepatan tajwid, maupun daya ingat jangka panjang. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa sekolah Tahfiz Ar-Rahman yang mengikuti program pembelajaran Tahfiz Juz Amma pada tahun ajaran 2025 sampai 2026.
Populasi ini mencakup seluruh siswa dari berbagai jenjang usia 6-7 tahun yang secara aktif mengikuti kegiatan tahfiz. Mereka mendapatkan pembelajaran juz amma secara rutin setiap minggu melalui kegiatan klasikal dan bimbingan individu dengan guru tahfiz. Populasi ini dipilih karena seluruh siswa berada dalam situasi pembelajaran yang relevan dengan variabel yang diteliti, yaitu pembelajaran kontekstual, pemahaman ayat juz amma, dan kemampuan menghafal. Sampel penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sampel penelitian ini berjumlah 30 siswa dengan jenjang usia 6-7 tahun yang telah mengikuti proses pembelajaran kontekstual dalam mata pelajaran tahfiz selama minimal 6 bulan. Siswa yang dipilih terdiri dari laki-laki dan perempuan serta memiliki hafalan juz amma yang terstruktur dan terpantau oleh guru tahfiz. Sampel ini dianggap representatif karena siswa telah melalui proses pembelajaran tahfiz yang konsisten dan dibimbing dengan pendekatan pembelajaran kontekstual. Dengan karakteristik tersebut, sampel diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman ayat-ayat juz amma dan kemampuan menghafal Al-Quran siswa di sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai jenis data utama, karena fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman ayat juz amma dan kemampuan menghafal siswa. Data kuantitatif ini diperoleh melalui hasil tes pemahaman ayat dan penilaian hafalan, yang nantinya kemudian akan diolah dalam bentuk angka untuk dianalisis secara statistik. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data kualitatif berupa hasil observasi, proses pembelajaran, dan keterangan dari guru tahfiz. Data kualitatif ini nantinya akan digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan gambaran lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembelajaran kontekstual serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan kemampuan hafalan siswa. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman ayat juz amma dan kemampuan menghafal siswa sekolah Tahfiz Ar-Rahman, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tes. Tes ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman ayat juz amma dan kemampuan menghafal siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, tes pemahaman ayat juz amma, serta tes ini berbentuk tes tulis berupa pilihan ganda yang diberikan kepada siswa pada saat pretest dan post-test. Tes ini itu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami makna, kandungan, dan pesan ayat juz amma yang serta kemampuannya mengaitkan ayat dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah tes kemampuan menghafal ayat juz amma. Tes ini berbentuk tes lisan untuk unjuk kerja yang dilakukan dengan cara siswa menyetorkan hafalan juz amma. Penilaiannya dilakukan menggunakan rubrik yang mencakup aspek kelancaran, ketepatan lafaz, penerapan tajwid, dan ketepatan urutan ayat. Tes ini juga dilakukan pada saat pretest dan post-test. Yang kedua adalah observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran kontekstual yang diterapkan di kelas eksperimen. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan lembar observasi terstruktur untuk menilai keterlaksanaan pembelajaran kontekstual, keaktifan siswa, dan keterkaitan materi ayat dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung data penelitian. Dokumentasi meliputi data jumlah siswa, kemudian profil sekolah, silabus dan RPP, daftar nilai hafalan siswa, serta dokumentasi kegiatan pembelajaran yang relevan dengan penelitian. Kemudian yang keempat adalah prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan datanya melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dengan terlebih dahulu menentukan subjek penelitian, yaitu siswa sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Selanjutnya dipilih 2 kelas yang memiliki karakteristik relatif sama.
Satu kelas ditetapkan sebagai kelas eksperimen yang akan diberikan perlakuan pembelajaran kontekstual dan satu kelas lainnya sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Yang kedua, sebelum pengumpulan data dilakukan, peneliti menyusun instrumen penelitian yang meliputi ada tes pemahaman ayat juz amma, kemudian tes kemampuan menghafal ayat juz amma, kemudian lembar observasi pembelajaran kontekstual. Instrumen ini nanti kemudian dikonsultasikan kepada ahli, guru tahfiz, untuk memastikan validitas isi dan kesesuaian dengan indikator pembelajaran. Yang ketiga, pretest ini dilaksanakan sebelum pemberian perlakuan pembelajaran kontekstual. Tujuan pretest ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Dalam apa? Yang pertama dalam pemahaman ayat juz amma, kemudian dalam kemampuan menghafal ayat juz amma. Pretest ini diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan instrumen yang sama agar hasil dapat dibandingkan secara objektif. Kemudian yang keempat setelah pretest selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran pada kedua kelas tersebut. Kelas eksperimen diberikan pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang mengaitkan makna ayat juz amma dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari siswa, dan yang kelas kontrol diberikan pembelajaran dengan metode konvensional yang biasa digunakan oleh guru. Perlakuan tersebut dilakukan dalam beberapa pertemuan sesuai dengan alokasi waktu yang telah direncanakan. Kemudian yang kelima, selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran kontekstual di kelas eksperimen. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan lembar observasi terstruktur untuk menilai keterlaksanaan langkah-langkah pembelajaran kontekstual, keaktifan siswa, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, setelah seluruh perlakuan selesai diberikan, selanjutnya akan melaksanakan post-test. Post-test ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman ayat juz amma, kemudian dan meningkatkan kemampuan menghafal ayat juz amma. Post-test ini diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan instrumen yang sama seperti pretest agar nanti dapat diketahui pengaruh perlakuan secara nyata. Selanjutnya, peneliti akan mengumpulkan data pendukung berupa dokumen yang relevan seperti data jumlah dan identitas siswa, kemudian profil sekolah tahfiz Ar-Rahman, silabus RPP pembelajaran, nilai hafalan siswa sebelum penelitian. Nah, setelah data dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan menilai hasil, setelah seluruhnya data terkumpul, peneliti melakukan pengecekan kelengkapan data, kemudian pemberian skor dan pengkodean data. Data yang telah lengkap dan layak kemudian siap dianalisis menggunakan teknik statistik yang telah ditentukan. Prosedur pengumpulan data ini disusun secara sistematis agar data yang diperoleh dapat valid, reliable, dan sesuai dengan tujuan penelitian, serta mampu menggambarkan pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman dan hafalan ayat juz amma siswa. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Nantinya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, tes pemahaman ayat juz amma, yang kedua, tes kemampuan menghafal ayat juz amma, dan yang ketiga, lembar observasi pembelajaran kontekstual. Kisi-kisi instrumen tes pemahaman ayat juz amma itu berbentuk tes tulis, pilihan ganda, dan uraian singkat. Jumlah soalnya adalah 30 butir, skala penilaiannya 0 sampai 100. Dengan indikator menjelaskan arti mufrodat ayat, kemudian menemukan makna ayat, mengidentifikasi kandungan ayat, menjelaskan pesan moral ayat, mengaitkan ayat dengan kehidupan. Dengan materinya, menjelaskan arti mufrodat itu dengan materi kosakata ayat, kemudian kognitifnya C1, bentuk soalnya pilihan ganda 1 sampai 5. Yang menentukan makna ayat, terjemah ayat, dengan bentuk soal pilihan ganda nomor soal 6 sampai 10. Mengidentifikasi kandungan ayat, kemudian isi ayatnya, pilihan ganda 11 sampai 15. Menjelaskan pesan moral ayatnya dengan materi nilai akhlak. Bentuk soalnya uraian singkat, nomor soalnya 16 sampai 20. Mengaitkan ayat dengan kehidupan, kontekstualisasi ayat dengan uraian singkat,
Nomor soal 21 sampai 30. Skala dan format instrumen tes pemahamannya, pilihan ganda, jawaban benar diberi skor 1, salah diberi skor 0. Uraian singkatnya skor 0 sampai 4 sesuai rubrik jawaban. Skor akhir sama dengan skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Kisi-kisi instrumen tes kemampuan menghafal ayat juz amma. Berbentuk tes lisan, unjuk kerja dengan aspek kelancaran. Indikator penilaiannya hafalan tanpa henti, skala skornya 1 sampai 4. Dengan aspek ketepatan lafaznya, indikator penilaian pelafalan huruf dan kata, skornya 1 sampai 4. Dengan aspek tajwid, indikator penilaiannya penerapan hukum tajwidnya dengan skala skor 1 sampai 4. Aspek urutan ayat, ketepatan urutan ayat dengan skala skor 1 sampai 4. Skala dan format instrumen 1 sampai 4, yang 4 itu sangat baik, kemudian 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Skor akhirnya sama dengan jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Untuk skala dan format instrumen hafalan, skala penilaian menggunakan skala 1 sampai 4 seperti tadi. Nanti skor akhirnya jumlah skor dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Kisi-kisi instrumen observasi pembelajaran kontekstual. Bentuknya lembar observasi terstruktur dengan indikator pembelajaran kontekstualnya, konstruktivisme mengaitkan ayat dengan pengalaman siswa dengan skala skornya 1 sampai 4. Inquiry dengan siswa menemukan makna ayat, skornya 1 sampai 4. Questioning, tanya jawab aktif, 1 sampai 4. Learning community, diskusi kelompok, 1 sampai 4. Refleksi, menyimpulkan pembelajaran, 1 sampai 4. Bentuk instrumen observasinya, skala penilaiannya 4 sama dengan sangat terlaksana. Yang ketiga terlaksana, 2 kurang terlaksana, 1 tidak terlaksana. Metode keabsahan data. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui jumlah sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen yang valid akan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uji validitas yang digunakan, yang pertama validitas isi atau content validity. Validitas ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian instrumen dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Validitas ini dilakukan melalui penilaian para ahli seperti dosen pembimbing atau guru tahfiz. Instrumen yang divalidasi meliputi tes pemahaman ayat juz amma, tes kemampuan menghafal ayat juz amma, lembar observasi pembelajaran kontekstual. Hasil validasinya digunakan untuk merevisi instrumen sebelum digunakan dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah validitas empiris atau validitas butir. Validitas empiris ini digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan setiap butir soal berdasarkan hasil uji coba instrumen kepada responden. Uji validitas empiris ini dilakukan dengan korelasi produk momen Pearson atau biasanya kita dengan rumus Pearson. Nah, rumusnya itu adalah RXY sama dengan N. N-nya itu adalah jumlah respondennya. Kemudian XY itu adalah skor butir soal dan skor totalnya. Dikurangi dengan jumlah skor butir soal dan skor totalnya. Kemudian akar dari N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali dengan N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Nah, kriteria pengambilan keputusannya itu jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka butir soal yang dinyatakan valid. Kemudian jika R hitung kurang dari R tabel, maka
butir soal dinyatakan tidak valid. Nah, nilai R tabel ini ditentukan berdasarkan jumlah responden dan taraf signifikasinya dengan alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Melalui uji validitas ini diharapkan instrumen penelitian benar-benar layak digunakan untuk mengukur pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman ayat juz amma dan kemampuan menghafal siswa sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan keajegan suatu instrumen penelitian. Apabila digunakan berulang kali pada kondisi yang relatif sama, instrumen yang reliable ini akan menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya. Reliabilitas ini adalah tingkat kepercayaan suatu instrumen penelitian yang menunjukkan konsisten hasil pengukuran. Jenis uji reliabilitas yang digunakan adalah yang pertama adalah Alpha-Kronbach. Uji reliabilitas ini digunakan untuk yang pertama pemahaman ayat juz amma, bentuk pilihan ganda dan uraian, lembar observasi pembelajaran kontekstual. Nah, yang kedua adalah Inter-Rater reliabilitas khusus tes hafalan. Untuk tes kemampuan menghafal ayat juz amma berbentuk tes lisan. Reliabilitas diuji melalui kesesuaian penilaian antara penilaian guru atau penilai. Prosedurnya adalah yang pertama menggunakan instrumen yang telah dinyatakan valid, kemudian melakukan uji coba instrumen kepada responden di luar sampel penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan hasil skor uji coba. Yang keempat, menghitung koefisien reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Kronbach. Yang kelima, menentukan tingkat reliabilitas berdasarkan kriteria koefisien. Untuk tes hafalan, prosedur ini dilakukan dengan menentukan 2 orang penilai. Yang kedua penilai hafalan siswa menggunakan rubrik yang sama. Yang ketiga membandingkan hasil penilaian antar penilai. Rumus reliabilitas ini dengan rumus Alpha-Kronbach. Dengan alfa atau koefisien reliabilitas, K jumlah butir soal, kemudian per K-1 dengan 1 min jumlah dari varian setiap soal dan varian total skornya. Kemudian rumus reliabilitas antar penilai sama dengan R sama dengan sigma X atau jumlah dari X per N. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu menurut Guilford, kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, alfa lebih besar sama dengan 0,80 dengan nilainya sangat tinggi. Kemudian 0,60 lebih kecil atau sama dengan alfa lebih kecil 0,80 dinilai tinggi. Jika 0,40 lebih kecil atau sama dengan alfa lebih kecil 0,60 dinilai cukup. Jika alfa lebih kecil 0,40 sama dengan rendah. Instrumen ini dinyatakan reliable apabila nilai koefisien reliabilitasnya lebih besar atau sama dengan 0,60. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data statistik deskriptifnya menggunakan statistik deskriptif, digunakan untuk menggambarkan untuk mendeskripsikan hasil penelitian tanpa melakukan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan pemahaman ayat juz amma siswa, kemampuan menghafal juz amma siswa baik pada hasil pretest maupun post-test. Prosedur analisis statistik deskriptif ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengumpulkan data hasil pretest dan post-test pemahaman ayat dan hafalan siswa.
Yang kedua, memberikan skor pada setiap hasil tes sesuai dengan pedoman penskoran. Yang ketiga, pengelompokan data berdasarkan kelas eksperimen dan kontrol. Yang keempat, menghitung nilai statistik deskriptif yang meliputi mean, median, modus, nilai maksimum, nilai minimum, dan simpangan baku. Menyajikan hasil perhitungan dalam bentuk tabel untuk memudahkan interpretasi. Kemudian yang keenam adalah menarik kesimpulan deskriptif berdasarkan hasil perhitungan statistik. Rumus dari mean atau rata-rata adalah X bar sama dengan sigma X per N. Kemudian mediannya adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Rumusnya, jika N ganjil, median data ke N plus 1 dibagi 2. Kemudian jika N genap, mediannya data ke N per 2 plus ditambahkan data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Kemudian modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Nah, modus ini ditentukan dengan melihat skor yang paling banyak muncul. Nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum adalah skor tertinggi yang diperoleh siswa. Nilai minimum adalah skor terendah yang diperoleh siswa. Nah, kemudian simpangan baku atau standar deviasinya ini digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data. Rumusnya itu adalah simpangan baku atau deviasi akar dari sigma X min X bar atau rata-rata kemudian kuadrat per N-1. Nah, teknik analisis data statistik selanjutnya adalah teknik analisis data statistik inferensial. Statistik inferensial ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan mengenai pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman ayat juz amma dan kemampuan menghafal siswa berdasarkan data dan sampel. Dalam penelitian eksperimen, statistik inferensial ini digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jenis statistik inferensial yang digunakan yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji homogen. Yang ketiga adalah uji hipotesis atau uji T. Prosedur analisis statistik inferensial, analisis statistik inferensial dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis penelitian HO dan H0 dan H1. Menentukan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Yang ketiga, melakukan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka dilakukan hipotesis menggunakan uji T. Yang kelima, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau nilai signifikansi dengan alfa. Yang keenam, menarik kesimpulan berdasarkan hasil uji hipotesis. Uji prasyarat analisis. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data distribusi itu normal atau tidak. Dengan rumus normalitas, uji normalitas C kuadrat. X kuadrat sama dengan sigma FO atau frekuensi observasi dikurangi dengan frekuensi harapan per frekuensi harapan. Kriteria keputusannya adalah jika X kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan X kuadrat tabel, data berdistribusi normal. Namun jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, data tidak berdistribusi normal. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kesamaan varians antar kelompok dengan uji F. F sama dengan S kuadrat besar per S kuadrat kecil. S kuadrat itu dengan
varians terbesar per varians terkecil. Kriteria keputusannya adalah jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka datanya homogen. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka datanya tidak homogen. Uji T2 sampel independen ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil post-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan rumus uji T. T sama dengan X bar 1 min X bar 2 per akar dari N1 min 1 S kuadrat plus N2 min 1 S kuadrat per N1 plus N2 min 2 dikali dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dengan keterangan T sebagai nilai hitung, X bar 1 rata-rata kelas eksperimen, X bar 2 rata-rata kelas kontrol. S1 kuadrat varians kelas eksperimen, S2 kuadrat varians kelas kontrol. N1 jumlah siswa kelas eksperimen, N2 jumlah siswa kelas kontrol. Dengan kriteria keputusan, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Namun, jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Melalui analisis statistik inferensial ini dapat diketahui secara signifikan pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman ayat juz amma dan kemampuan menghafal siswa sekolah Tahfiz Ar-Rahman. Demikian proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Arinudiansyah MPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.